Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran ekonomi bisnis ini ya, Bapak akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah kita mulai dari apa itu ilmu ekonomi ya. Kemudian yang kedua, apa inti masalah ekonomi. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan. Yang keempat, kegunaan benda dan barang. Yang kelima, kelangkaan. Yang terakhir adalah masalah pokok ekonomi. Mari kita mulai dari yang pertama. Kalian sebelum belajar ekonomi bisnis harus tahu latar belakang dan pengertiannya, supaya kalian nanti belajarnya mendalam seperti itu. Ekonomi itu asal kata dari oikos nomos ya. Oikos artinya keluarga, nomos adalah aturan. Jadi aturan rumah tangga gitu ya. Jadi berangkat dari rumah tangga ekonomi itu ya. Nah itu. Kalau kita pelajari bahwa kalau kalian ingin berumah tangga itu persiapan ekonomi dulu seperti itu ya. Di ekonomi ada dalam sebuah rumah tangga ya. Jadi kalau Bapak artikan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan ya, dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan hidup. Nah itu ya, dengan bagaimana, dengan memilih ya sumber daya yang terbatas seperti itu ya, akhir ujung-ujungnya kelangkaan seperti itu ya. Nah itu pengertian ilmu ekonomi ya. Kemudian yang kedua, kenapa ilmu ekonomi lahir? Suatu hal yang lahir karena ada masalah. Jadi inti masalah ekonomi apa sebenarnya ya? Inti masalah ekonomi adalah ya kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan yang tidak terbatas. Di lain pihak, alat pemuas kebutuhan adanya terbatas. Ya. Sehingga kalau kita mekarkan bahwa kebutuhan itu dibagi dua ya, ada intern, ada ekstern. Kalau yang intern di sini termasuk profesi seseorang, misalnya bapak sebagai guru beda kebutuhan dengan profesi petani seperti itu. Kemudian yang ekstern itu tergantung, kalau kita misalnya beragama Islam beda dengan agama yang lain ya. Nah itu. Kemudian kita orang Sunda beda dengan orang Jawa, itu kebutuhannya. Itu ekstern. Itu adat istiadat agama dan alam di mana kita berada ya. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ada dua, barang dan jasa. Ya. Nah itu. Kalau kita lihat jenis barang ya, kalau jasa tidak apa-apa ya. Jenis barang. Menurut kelangkaannya barang itu dibagi dua, barang ekonomi dengan barang bebas. Kalau barang ekonomi itu memperolehnya dengan pengorbanan. Kalau barang bebas ya memperolehnya tidak perlu pengorbanan ya. Contoh, kalau barang ekonomi, kalau kita ingin makan kita kan harus beli beras. Kalau beli beras itu harus dengan uang. Kalau uang itu kan harus pengorbanan ya. Kalau barang bebas, matahari, udara ya, itu kan diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak membeli ya. Jadi itu barang bebas. Nah itu. Kemudian yang kedua, cara penggunaannya dibagi dua. Ada barang substitusi, pengganti. Ada barang komplementer, pelengkap. Misalnya, kalau kita lapar, tidak ada nasi, ada singkong. Kita makan singkong, itu substitusi. Atau jagung ya. Kalau komplementer pelengkap. Kalau kita ingin minum kopi dengan gulanya itu pelengkap gula itu ya. Nah itu. Yang ketiga, tujuan pemakaiannya dibagi dua. Ada barang konsumsi, ada barang modal. Barang konsumsi itu barang yang sekaligus habis dipakai. Ya, ada orang mengatakan itu orang konsumer, istilahnya. Jadi boros, nah, ya konsumsi itu. Kalau modal itu barang untuk menghasilkan kembali barang, seperti modal itu ya. Nah itu. Yang keempat,
kegunaan benda. Di sini yang sering kita temukan adalah 4 saja ya. Kegunaan waktu, time utility. Jadi barang itu berguna dikala kita waktunya butuh, begitu ya. Waktunya. Kita lapar, butuh nasi, itu time utility. Kemudian kegunaan tempat. Barang itu berguna dikala ditempatkan pada posisi yang benar, seperti itu. Ya. Contohnya kalau pasir kita ada di sungai tidak berguna, kalau sudah di jalan berguna, itu contohnya ya, kegunaan tempat. Kemudian form utility, kegunaan bentuk. Jadi kalau barang sudah berbentuk itu berguna, ya. Contoh misalnya meja, ya, itu sudah berbentuk. Dikala meja bahannya masih kayu itu tidak berguna, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, ownership utility, kegunaan milik. Setelah barang yang kita miliki itu berguna. Contoh misalnya kacamata lah, ya. Kita misalnya yang punya kelainan mata minus atau positif, ya, dengan kacamata itu ownership utility, ya. Yang terakhir adalah elemen utility, ini termasuk pelengkap, ya, elemen itu. Yang kelima adalah kelangkaan, ya. Tadi Bapak katakan, kenapa langka? Karena kebutuhan yang tidak terbatas, di lain alat pemuas kebutuhan terbatas. Artinya kelangkaan, ya. Di sini contohnya kelangkaan sumber daya manusia. Dalam arti orang yang punya kemampuan dan kepandaian ini jarang, kan? Ya. Katakanlah 1001 gitu ya. Rata-rata ya belajar kalian dari sekelas 36 paling-paling yang serius 6 orang. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu sumber daya manusia. Kemudian sumber daya alam ini juga langka sebab semakin banyak digali ya dengan latar belakang kebutuhan ya akan habis ya. Minyak contohnya itu akan habis ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya modal, ini juga langka sebab harus diusahakan seperti itu ya. Kemudian penyebab kelangkaan ya, di sini ada beberapa. Yang pertama bencana alam, bisa gempa bumi dan sebagainya ya. Kemudian konflik ya, konflik kalau alhamdulillah kita aman ya. Nah, itu ini menyebabkan kelangkaan. Kemudian keterbatasan ya. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk yang cepat dibandingkan dengan prasarana yang ada ya. Dan tidak lupa juga keahlian yang dimiliki ya. Jadi kemudian yang terakhir adalah masalah pokok ekonomi. Nah, itu ya. Dibagi 2 versi. Yang dari klasik itu ada 3. Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, itu. Jadi dari klasik itu bagaimana memproduksi suatu barang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kemudian setelah diproduksi, bagaimana mendistribusikan, menyampaikan dari produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi itu menghabiskan barang dan jasa. Konsumsi itu menurut klasik ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua menurut aliran modern. Yang pertama adalah apa yang harus diproduksi. Nah, itu ya. Jadi seorang wirausaha, seorang pengusaha memikir dulu apa yang harus diproduksi. Ya. Setelah ditemukan ini yang saya produksi, bagaimana cara memproduksi? Nah, itu. Bagaimana caranya? Kemudian untuk siapa barang itu diproduksi? Nah, itu. Kalau bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, insya Allah kalau kita jadi pengusaha sukses ya. Contoh misalnya sekarang banyak bisnis kuliner, makanan-makanan yang aneh-aneh ya. Nah, itu yang dulu Bapak tidak pernah. Ya, sekarang kan macam-macam lah jenisnya ya. Nah, itu dipikir oleh seorang pengusaha, wirausaha, dipikir-pikir apa yang harus saya produksi, bagaimana caranya, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu yang Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.